Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik tema 2D, subtema 3. Ya, hari ini kita masuk ke dalam subtema 3, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan bermain ya. Jadi kita selain di rumah, selain di sekolah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan di tempat bermain. Nah, bagaimana sih cara-cara menjaganya? Ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Lalu memelihara lingkungan yang ada ya. Agar tercipta udara yang bersih. Nah, kalau udara yang kita hirup itu sejuk dan bersih, ya, badan kita pun akan menjadi sehat. Nah, jika kita menjaga kebersihan pun, badan kita juga akan menjadi sehat. Nah, makanya kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Mau di sekolah, di rumah, ataupun di tempat bermain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Ya, bangun datar itu ada segi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya. Bangun datar dan bangun ruang itu berbeda ya. Kalau bangun datar itu hanya berbentuk segi 4, berbentuk segi 3, berbentuk segi 5, atau berbentuk segi 6. Nah, kalau bangun ruang itu bangun datar yang mempunyai ruang di dalamnya ya. Contohnya seperti ruang kelas. Ruang kelas itu berbentuk segi 4, tetapi dia ada di dalamnya itu ada ruangan yang bisa kita tempati. Nah, itu disebut dengan bangun ruang. Atau bisa juga seperti kotak pensil. Nah, dia itu adalah persegi panjang ya, segi 4 persegi panjang, tetapi dia mempunyai ruang di dalamnya. Berarti dia disebut dengan bangun ruang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun balok ya. Di sini adalah namanya bangun balok ya. Nah, bangun balok ini mempunyai ruas-ruas garis ya. Lalu ada juga yang namanya kubus. Nah, kalau balok itu adalah persegi panjang yang mempunyai ruang. Nah, kalau kubus adalah persegi yang mempunyai ruang di dalamnya. Kubus ya, disebut dengan kubus. Lalu di sini juga ada prisma segitiga. Nah, di sini juga ada 5 segi 4 dan kalau segi 6 itu adalah prisma segi 6. Nah, itu adalah bangun-bangun ruang yang ada di sekitar kita ya. Jadi ada balok, ada kubus ya, ada limas, ada prisma. Nah, nanti anak-anak mencari benda-benda di sekitar anak-anak yang bentuknya itu sama seperti bangun ruang tersebut. Coba anak-anak lihat, di sini ada contohnya di halaman 97. Ya, di sini ada tenda ya yang bentuknya itu seperti limas. Lalu ada lagi apa ini? Seperti kayu ya, kayu yang berbentuk seperti prisma. Ada juga laci yang seperti balok. Nah, nanti anak-anak menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak yang berbentuk bangun ruang seperti di atas. Misalnya kubus, balok, prisma, limas. Bu, di rumah saya nggak ada benda yang berbentuk seperti prisma atau limas. Nggak apa-apa, kalian sebutkan benda-benda yang ada saja di rumah kalian ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa membuka buku paket halaman 98. Nah, di sini ada gambar. Kalian memberi tanda centang untuk kegiatan menjaga udara agar bersih ya, dan agar adanya tumbuhan, agar tumbuhan itu pada tumbuh semuanya. Nah, di sini ada gambar membuang sampah sembarangan ya, membuang sampahnya di sungai. Boleh tidak?
Lalu ada yang sedang bercocok tanam, menanam tanaman. Lalu ada, di sini ada polusi udara, yaitu asap kendaraan. Lalu ada juga yang sedang membakar sampah, ya. Dia mengeluarkan asap yang sangat tebal. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah gambar tumpukan sampah. Kira-kira gambar yang mana yang diberi tanda centang untuk menjaga kebersihan udara, ya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa membuka buku paket halaman 104. Nah, di sini ada tentang kerusakan lingkungan, ya. Kerusakan lingkungan itu dapat terjadi oleh ulah manusia. Salah satu kerusakan lingkungan adalah timbulnya pencemaran. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan agar pencemaran dapat berkurang. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran itu dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Penyebab pencemaran udara misalnya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik, ya. Lalu penyebab pencemaran air adalah misalnya dari limbah-limbah pabrik dibuang ke sungai, ya. Jadi nanti sungainya itu akan tercemar. Nah, pencemaran tanah misalnya sampah yang menumpuk di tanah. Jadi pencemaran itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi tidak baiknya di sini ada pencemaran udara, berarti tidak baik untuk udara. Di sini ada pencemaran air, berarti tidak baik untuk airnya. Di sini ada pencemaran tanah, berarti tidak baik untuk tanahnya. Jadi tanahnya itu tidak bagus. Nah, akibat pencemaran lingkungan, kesehatan manusia pun menjadi terganggu. Nah, setelah kalian membaca ini, tuliskan jawabannya. Penyakit akibat pencemaran air apa saja? Ya, jika air yang kita konsumsi itu tidak baik, tercemar, kita itu akan mengalami sakit, yaitu seperti diare, ya. Kita akan selalu buang air terus, itu karena kita salah atau mengkonsumsi air yang tercemar. Lalu penyakit akibat pencemaran udara. Udaranya kotor, kita akan terkena batuk, flu, ya. Atau bisa juga mata kita nih akan menjadi sakit mata. Itu adalah pencemaran yang ada di lingkungan, ya. Di sini anak-anak nanti menjawab pencemaran air apa, ya, penyakit akibat pencemaran air dan penyakit akibat pencemaran cuaca udara, ya. Oke, sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat, ya. Ibu ulangi, jadi tugasnya adalah mengerjakan yang ada di halaman 97, lalu 98 dan 104, ya. Kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.